Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa qafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita akan membicarakan tentang hadis. Hadis adalah pegangan pedoman umat Islam yang kedua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Kita tahu bahwa arti hadis itu adalah baru. Hadis itu ada baru atau juga kabar. Jadi untuk hadis yang kita bicarakan itu berarti membicarakan tentang kabar. Itu tadi menurut arti kata. Sedang menurut arti istilah, hadis itu segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sifat-sifat maupun hal ehwal Nabi Muhammad SAW. Itu jadi itu disebut hadis. Kita mengenal bahwa hadis itu ada hadis sahih. Hadis sahih itu, adalah hadis yang dinukil dari atau diambil dari Rasulullah SAW. Itu para perawinya itu orangnya bersifat adil, sempurna ingatan, kemudian hadis yang disampaikan itu tidak janggal. Jadi itu syaratnya, termasuk syarat. Jadi dari segi definisi itu termasuk syarat. Itu syaratnya si perawi itu orangnya bersifat adil. Kemudian si rawinya itu sempurna ingatannya. Ingatannya sempurna. Kemudian hadisnya itu bersambung dari dia sebagai perawi terus ke atas sampai ke Rasulullah, itu kan. Kemudian tidak janggal, itu tadi kan, itu hadis yang sahih. Sedang hadis yang hasan itu sama juga dengan hadis yang terdapat pada hadis sahih, cuma di sana masalah ingatan saja. Artinya si perawi hadis itu dikatakan hadis yang diriwayatkannya itu hasan. Kalau si rawinya itu terkadang kurang kokoh ingatannya. Itu kan. Itu tetap sanadnya bersambung, tidak ada kejanggalan, itu kan. Hadisnya itu kan disampaikan itu bagus, itu kan. Itu aja bedanya. Yang hasan itu ada kelemahan ingatan, kurang kokoh ingatannya. Itu hadis disebut hadis hasan. Jadi ada lagi hadis dhaif. Kalau hadis dhaif ini bawah lagi ada hadis hasan. Di bawah ada hadis hasan. Itu karena dikatakan dhaif itu karena si perawinya itu terkadang dianggap orang tidak benar atau bohong. Meskipun kebohongan itu tidak bisa dibuktikan misalnya, tapi kadang ada anggapan itu, lalu hadisnya itu menjadi lemah. Itu kan. Kemudian bisa juga di situ dikatakan lemah si penyampai hadis itu atau perawinya itu orangnya fasik, artinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keislaman, bertentangan dengan etikat yang lainnya. Dengan secara singkat dia berbuat maksiat. Orangnya berbuat maksiat tapi menyampaikan hadis. Hadisnya itu dari Rasulullah, namun karena dia berbuat fasik itu maka orang menganggap hadisnya itu lemah. Lalu karena ingatannya banyak salah, kalau berbicara ada kesalahan, kalau menyampaikan sesuatu ada kekurangannya. Karena itu kalau dia menyampaikan hadis, maka hadisnya itu dianggap hadis lemah atau dhaif, itu kan.
Nah, itu seperti itu. Karena dia itu banyak prasangka juga. Itu kan hadis yang ketiga, hadis yang keempat hadis maudhu', hadis palsu. Berarti hadis palsu itu jelas bukan dari hadis Rasulullah SAW. Mungkin hadis itu dibuat-buat untuk memuliakan Sayyidina Ali, dibuatlah hadis tentang Sayyidina Ali begitu hebat dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya suatu organisasi, untuk memuliakan organisasinya dibuatlah sebuah hadis palsu dan sebagainya. Itu hadis palsu. Jadi secara ringkas ada 4 itu kan. Nah, itu sebenarnya kita tahu semuanya sudah, tidak perlu dibicarakan. Nah, untuk pegangan kita, nah ini ada Sahih Bukhari Muslim. Nah, otomatis hadis ini sahih semuanya di dalamnya. Sahih Bukhari Muslim, karena Bukhari itu dan Muslim itu beriwayat hadis yang sahih. Nah, itu kan juga kita lihat. Nah, Fathul Bari. Nah, itu kan Fathul Bari ini adalah syarah dari hadis Bukhari. Nah, itu kan ada beberapa jilid. Yang saya punyai hanya 2 jilid itu kan. Nah, itu. Kemudian ada lagi hadis yang lain. Ini Sunan Ibnu Majah. Kalau Sunan ini biasanya di bawah Sahih. Kalau hadis sahih seperti Bukhari Muslim itu jelas isinya hadisnya sahih semuanya. Karena yang segala yang lemah-lemah itu sudah diteliti oleh yang lain, dihilangkan dari kitabnya itu sehingga timbul hadis sahih. Nah, kalau Sunan ini biasanya dalam Sunan ini ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif itu kan. Nah, baik Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan yang lainnya, pokoknya bila yang namanya kitab hadisnya itu Sunan. Nah, bila kitab hadis itu namanya Sunan, berarti dalam itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif itu kan. Nah, itu. Tapi itu nanti bisa ditahqiq oleh yang lain itu kan. Seperti Jami'us Shagir itu kan, ini yang Latin. Nah, Jami'us Shagir yang Latin, itu yang Arabnya juga ada punya. Nah, kalau yang Arabnya ini. Nah, ini Arabnya. Nah, di dalam Jami'us Shagir ini kita tahu, oh ini dikatakan hadis ini sahih, oh hadis ini hasan, oh hadis ini dhaif, oh hadis ini maudhu'. Jadi dengan membaca ini kita bertambah wawasan. Jadi kita tidak perlu lagi mencari apakah ini hadis hasan atau hadis apa, tidak perlu kita mencarinya, sudah ada di sini. Nah, itulah. Nah, dulu kalau hadis Bukhari itu saya punya yang Arabnya, hadis Muslim juga punya Arabnya, hadis yang lainnya. Tapi karena tahun 90 itu penghidupan sakit, untuk membeli beras, uang tidak ada, terpaksa supaya cepat dapat uang dijual hadis sahih, cepat laku itu, diantar ke toko dijual. Hadis Muslim juga begitu. Pada dulu belajar itu di Ma'arif itu kan belajar. Nah, pada beberapa belajar juga pada di Dr. Sabran itu 2 tahunan itu kan. Nah, itu berarti, nah ini contoh, ini hadis yang ini contoh hadis yang hadis sahih, di sini ada di dalamnya hadis hasan, hadis dhaif juga ada pas. Tapi ini disampaikan di sini, oh ini hadis ini sahih, oh hadis ini hasan, sehingga kita tahu jadinya. Beda dengan kitab yang lain itu terkadang tidak disebutkan hadisnya, tapi disebutkan apakah hadis itu lemah, kuat atau yang lainnya. Nah, sama dengan penceramah. Penceramah itu, mohon maaf, itu kan ustadznya itu mestinya harus menyampaikan ini adalah hadis lemah, ini adalah hadis palsu, ini adalah hadis sahih. Jadi mendengar tahu, oh ini sebagian hadisnya kuat, oh yang disampaikan ini hadisnya lemah. Nah, dengan demikian kita tahu. Nah, nanti pendengar akan membawa contoh yang kesalahan kaprah itu kan, ini hadisnya tidak, saya punya itu, bahwa kata penceramah, barang siapa melakukan hubungan suami istri malam Jumat sama dengan pahalanya membunuh Belanda. Nah, itu kan dikatakannya itu hadis, pada itu tidak kan. Nah, itu kan. Rasulullah itu menyuruh hari Jumat melakukan hubungan suami istri itu sebelum berangkat ke masjid. Kenapa? Orang Arab itu pada masih tahu seksnya itu kuat.
Nah, supaya yang pikirannya tenang ke masjid, nah itu kan kalau lakukan hubungan suami istri, kemudian mandinya langsung, itu kan mandi jenabat setelah mandi Jumat, itu kan. Nah, banyak lagi hal yang lain yang kurang pas disampaikan oleh penceramah, mungkin karena ketiadaan bahan atau yang membaca di buku, yang di buku itu ada hadisnya tapi dicantumkan. Nah itu, nah itu kebanyakan bukan penceramah kondang. Kalau penceramah kondang itu dia akan menyampaikan hadis ini kan hadis sahih, ini hadis katanya lemah. Jadi yang jadi ustadznya itu, mohon maaf mungkin ilmunya, kan para ulama itu ada ustadz tadi juga menguasai fikih saja, hadis tidak dikuasai. Nah, atau misalnya tauhid saja, yang lain kurang menguasai. Nah, karena itu, namun hadis itu perlu, karena itu sebagai acuan, sebagai pedoman kita kedua setelah Quran. Nah ini juga hadis sahih dari Imam Bukhari, ada Bul Mufrad, ini sudah diterjemahkan. Jika yang tidak bisa membaca Arab itu bisa juga itu kan. Nah, ini yang Bukharinya itu kan. Ini ada. Nah, ini kan satunya itu. Ini sahih semuanya, jadi pegangan. Kalau saya pun berpegang kepada hadis itu. Ada lagi yang dari Anona. Nah ini Syekh Muhammad Nasruddin Albani ini 3 jilid saya punya. Nah itu, nah ini ada 3 jilid itu. Saya punya ini. Nah pertama, jilid kedua, jilid ketiga. Nah itu ini sana. Juga ini kalau kita miliki Riyadhus Shalihin, ini hadis sahih Bukhari dan Muslim itu kan. Nah itu ini Riyadhus Shalihin, yang latinnya saja saya punya, karena kata saya tadi kan dijual yang Arab-Arabnya kitabnya untuk membeli beras itu kan. Nah, kalau ini sini juga ada hadis yang lemah, tapi setelah ditahqiq oleh Muhammad Ahmad Abdul Aziz. Nah itu, jadi dikatakan juga hadis ini lemah, hadis ini hasan dan sebagainya. Nah itu, nah, ada lagi hadis sempurna, hadis lemah dan palsu. Nah di sini kita ketahui, hadis ini ternyata lemah, hadis ini ternyata palsu. Nah itu kan jangan diamalkan, itu kan misalnya. Nah itu. Dan di sini contoh hadis yang maudhu'. La tazawwajun nisa ala qarabatihinna fa innahu yakunu min dzalikal qat'iyahatun. Janganlah kamu kawinkan perempuan-perempuan itu dengan kaum kerabat mereka, karena yang demikian itu dapat memutuskan kekeluargaan. Penjelasan hadis ini maudhu' atau palsu. Nah itu kan, jadi itu sini. Jadi dengan Alkitab ini kita tahu bahwa itu hadis-hadis yang palsu itu yang bagaimana baca saya ini kebanyakan. Nah itu, nah kalau dibacakan semuanya, jadi baca itu ini jadi hadis ad-dainu yang koso minad dini wal hasab. Utang itu dapat mengurangi nilai-nilai agama dan martabat seseorang. Keterangannya maudhu'. Nah itu, ini hadis palsu itu kan. Yang akan datang mungkin kita akan bicarakan lebih luas ini. Untuk saya sekadar informasi itu sudah dapat. Kemudian mohon maaf seandainya ada kekurangan, kehilafan, mungkin yang disampaikan sudah basi atau apa, mohon maaf. Niat saya hanya untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang belum mengerti, yang kurang memahami, dengan dilihatkan kitab-kitabnya jelas itu kan, oh ternyata seperti ini itu kan. Nah itu, ini sudah. Jadi meskipun tidak disebutkan contoh yang sahih itu sudah sering kita temukan, kita dengar itu kan. Nah itu yang dicontohkan yang sedikit, yang ini saja tadi kan, yang apa, yang maudhu' itu. Sampai di sini dulu. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita.
demi melanjutkan kehidupan beragama di dalam hidup ini. Ingat pegangan kita Quran pertama, kedua hadis yang sahih atau hasan juga boleh dipakai. Kalau hadis yang lemah kalau bisa kita hindarkan saja, itu kan kalau bisa. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.